Oke, jadi sekarang ada informasi terbaru ya mengenai PPN ya bagi para wajib pajak yang UMKM, tapi tiba-tiba pada saat diperiksa mereka bukan UMKM gitu ya Santi ya. Betul. Gimana tuh kok? Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dulu sambil baik. Selamat malam teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya Eka Purnama dan juga Santi di live IG Solusi Pajak Indo setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 9 malam. Jadi sebelum saya mulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat pribadi saya maupun Santi, dan ini belum tentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, adalah pendapat pribadi kami, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bukan sebuah kajian akademis. Teman-teman tidak boleh menggunakan apa yang kami sampaikan di live Instagram ini atau yang akan kami siarkan di channel YouTube Pajak Smart sebagai bahan bagi teman-teman atau dasar teman-teman melakukan kewajiban perpajakan teman-teman. Apabila teman-teman memiliki kasus permasalahan, teman-teman bisa diskusikan dengan konsultan pajak teman-teman atau AR teman-teman, tempat teman-teman terdaftar di KPP tersebut. Baik, kita akan mulai perbincangan kita, obrolan kita malam hari ini. Kita akan bicara mengenai PPN ya, PPN masukan pada saat seseorang atau seorang wajib pajak belum dikukuhkan sebagai PKP, tetapi sebenarnya sudah harus Udah menjadi harus PKP. jadi PKP. Sudah Betul. harus menjadi PKP. Jadi Gimana tuh kok? kabarnya bagaimana nih Santi? Nah, biasanya kan apa ya, WP itu mungkin karena mereka tidak melakukan pembukuan, jadi dari mereka sendiri juga maksudnya nggak tidak aware bahwa omsetnya mereka itu ternyata udah lebih dari 4,8. Dimana kalau misalkan udah lebih dari 4,8 kan harusnya kita mengajukan PKP ya kok ya. Atau nanti Iya, kalau misalkan kita tidak mengajukan PKP, maka akan dikukuhkan PKP secara jabatan oleh DJP. Nah, sekarang betul. banyak nih ya kok ya, kayaknya ya case klien itu yang tiba-tiba dapat surat bahwa mereka itu dikukuhkan jadi PKP. Iya, benar. Banyak juga yang mendapat pengukuhan PKP secara jabatan ya. Dan juga ada juga sebagian yang menerima SP2DK. Tetapi ada perbedaan nih. Kalau biasa orang, kalau dulu itu kalau seseorang diperiksa dan ternyata omsetnya melebihi 4,8, maka dia harus membayar PPN yang pada saat itu 10% ya. Jadi atas selisih lebih Betul. dari 4,8 itu dia harus bayar 10%. Nah, Hmm. sekarang nih ada ketentuan baru yang menyatakan kalau misalnya seseorang itu dia belum jadi PKP tapi DJP pada saat memeriksa mengetahui bahwa dia seharusnya sudah jadi PKP, maka sejak dia terhitung sudah melewati batasan omset wajib PKP, maka dia akan dikenakan sanksi ya. Sanksinya yaitu membayar PPN senilai 2%. PPN. Ya. Kira-kira mungkin sekarang bukan 2% ya, 2,2% ya. 2,2 ya, Betul, karena kan karena sekarang kan baru betul teman kan sekarang tarifnya udah 11% ya. 11% ya kok Nah, ya. Betul. ya mungkin Santi bisa jelaskan nih dari mana angka 2,2% ini muncul. Nah, mungkin kenapa ada 2% ataupun 2,2% ini sebenarnya karena ada aturan terbaru terkait Undang-Undang Citaker ya kok ya. Jadi bahwa kalau untuk wajib pajak yang sebelumnya belum PKP tapi di PKP-kan secara jabatan, maka boleh nih menggunakan pajak masukan untuk dikreditkan gitu kan. Tapi nilai yang pajak masukan yang dikreditkan ini nggak boleh pakai nilai real, tapi pakai nilai yang 80%. Jadi dia kita sebut dengan DIM pajak masukan. Nah, nilainya itu 80%. Jadi kalau misalnya kita punya omset 4, taruhlah 5M gitu ya. 5M berarti kalau dulu sebelum 1 April maka itu ada PPN keluarannya sebesar 500 juta. Maka pajak masukannya hanya boleh dikreditkan sebesar 80%. Berarti 500 juta dikali 80%,
Itu berarti kan 400 juta. Berarti selisihnya adalah 100 juta dia mesti bayar. Berarti dalam artian 100 juta itu kan sebenarnya 2% dari 500 juta gitu. Tapi sebenarnya ini juga kalau untuk bisnis yang memang mengeluarkan PPN 10% mungkin ini merupakan satu plus poin ya, plus poin karena PPN masukan mungkin saja kalau pakai perhitungan normal mungkin saya PPN masukan kita kan tidak sebanyak itu ya. Kalau sekarang kan dengan ketentuan baru ini kan kalau misalnya kena periksa dan ternyata dia harus jadi PKP, PPN masukannya mungkin cuma 100 juta. Ya kan, mungkin saja yang dia terima ada PPN masukan cuma 100 juta. Tapi kan pada saat DJP memeriksa, DJP hanya melihat omsetnya ya. Jadi penjualannya saja ya. Penjualannya saja itu PPN-nya berapa dikali 80%, 20%-nya harus bayar. Seperti itu kan. Berarti sebenarnya bagi wajib pajak yang PPN masukannya sedikit justru itu menguntungkan. Benar. Menguntungkan ya. Tapi mungkin juga ada bagi wajib pajak yang tarif PPN-nya contoh dia dikukuhkan sebagai PKP tapi tarif PPN-nya sebenarnya bukan yang 10%. Mungkin dia bukan menerbitkan faktur pajak yang 010 nih. Misalnya pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak yang 040 nih, DPP nilai lain atau 050 besaran tertentu. Itu kan, nah itu kan sekarang itu tarifnya cuma 1,1% ya. Benar. Nah, kalau dia 1% ya Pak ya. Nah dulu 1%, sekarang 1,1%. Nah dengan demikian kan berarti dengan perhitungan DIM pajak masukan ini, DIM PPN ini berarti dia sebenarnya rugi 1,1% ya, karena dia harus bayar 2,2. Padahal kalau dia secara normal dia cuma bayar 1,1%, ya kan? Benar. Berarti bagi wajib pajak ya, plus minusnya. Jadi bagi wajib pajak yang 040 dan 050 berarti sebaiknya meminta DJP untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, mengajukan diri kan, supaya nggak kena yang betul lebih baik mengajukan diri. Nah, kira-kira ini berlaku tidak misalnya untuk kita yang mengajukan diri sendiri nih untuk jadi PKP nih, bisa nggak kita memakai metode di pajak masukan ini juga? Sepengetahuan Santi enggak ya kok ya? Tidak bisa ya. Iya, jadinya pakai normal, tarif normal. Pakai normal ya. Berarti kalau misalnya seseorang nih, misalnya dia dari omset dia di tahun 2022 ini, misalnya dari Januari sampai Juni, omsetnya sudah 4,8%. 4,8 miliar omsetnya nih, Januari sampai Juni. Kemudian diperiksa oleh DJP, dijadikan PKP per 1 Oktober misalnya, 1 Oktober 2022. Berarti yang bisa pakai DIM PPN masukan itu hanya periode dari 1 Juli, karena dia kan pas ceritanya pas 30 Juni tembus 4,8 miliar. Berarti omset dari 1 Juli sampai 30 September dia boleh pakai DIM PPN masukan ya. Betul ya. Jadi kemudian di 1 Oktober dia sudah tidak boleh karena dia sudah jadi PKP walaupun itu secara jabatan. Kira-kira begitu ya Santi ya? Betul. Jadi DIM pajak masukan itu hanya berlaku sebelum sampai dengan si wajib pajak itu dikukuhkan menjadi PKP. Oh, berarti ini juga perlu menjadi perhatian ya buat teman-teman para UMKM nih. UMKM terutama kan sekarang dengan keterbukaan informasi, data, dan lain-lain itu mungkin banyak teman-teman UMKM yang sebenarnya sudah bukan UMKM harus prepare juga ya, prepare untuk suatu waktu dijadikan PKP oleh DJP. Betul. Karena mungkin ya itu tadi wajib pajak itu nggak aware karena mereka itu kan hanya melakukan pencatatan, apalagi yang wajib pajak orang pribadi ya kok ya. Iya. Nggak ada kewajiban untuk pembukuan sehingga mungkin mereka nggak sadar nih kalau omsetnya itu udah di atas 4,8 M. Nah kalau misalkan udah lebih dari 4,8 M nih kok, kalau misalkan kita mau mengajukan diri sebagai PKP, kapan paling lambat kok? Paling lambat ya, kalau sesuai peraturan kan pada saat omset kita sudah menyentuh 4,8, kita sudah harus mengajukan diri jadi PKP kan?
betul, Ketentuannya kan betul. begitu. Kalau 4,7 mungkin masih belum perlu, tapi pada saat 4,8 kan sudah harus mengajukan diri untuk menjadi PKP. Atau nanti Ya. kalau ditemukan ya di PKP kan secara jabatan. Tadi Santi ada sebutkan sesuatu nih yang menarik nih. Masalah pembukuan nih. Mungkin banyak wajib pajak juga masih merasa mungkin selama dia jadi UMKM atau sesudah dia jadi non UMKM, apa pembukuan pencatatan pajaknya akan berlangsung dengan cara yang sama. Nah, mungkin Santi bisa jelasin ya, kalau sesudah dia bukan jadi UMKM lagi, apa yang akan terjadi? Ya, jadi kalau misalkan khususnya yang orang pribadi ya kok, orang pribadi itu kan omset di bawah 4,8 itu nggak wajib pembukuan. Mereka itu hanya boleh menggunakan pencatatan. Tapi pada saat orang pribadi telah melewati omset 4,8, maka mereka wajib wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk yang berbentuk badan hukum seperti CV ataupun PT. Jadi kalau CV ataupun PT, walaupun omset masih di bawah 4,8 kan itu tetap wajib pembukuan. Nah, kebetulan nih, Ko Eka sebutin itu kalau kita ini ada ngadain kursus ya, Ko ya. Kursus mengenai pembukuan untuk WP UMKM. Jadi nanti di situ kita ajarkan bagaimana cara menyusun laporan keuangan dan laporan pajak yang mesti kita submit setiap bulan ataupun nanti di SPT tahunannya gitu. Oh iya, karena kan untuk mensubmit SPT tahunan pada saat masih menjadi WP orang pribadi dengan menjadi badan itu beda ya. Beda formulir dan lain-lain ya. Dan juga Betul. kalau misalnya WPOP-nya pada saat masih UMKM dan sesudah bukan menjadi UMKM juga beda. Kemudian juga Betul, betul. ada pelaporan PPN dan lain-lain ya. Dan kalau menurut Santi ini sebenarnya biasanya nih kalau di SPT badan ini biasanya orang sering melakukan kesalahan itu di mana ya kira-kira yang membuat bisa timbul SP2DK dikirimkan oleh kantor pajak ya ke wajib pajak. Kira-kira apa ya? Nah, mungkin terkait dengan ketidaksesuaian antara SPT masa dengan SPT tahunan. Contohnya nih, kalau misalkan wajib pajak itu melaporkan SPT PPN. Dia punya omset 5 miliar, tapi di SPT tahunan dia lapor 7 miliar. Itu kan ada ketidaksesuaian antara laporan masanya dan tahunannya nih kok. Nah, itu biasanya akan Oh dikirim ke ya, SP2DK. Jadi ada macam-macam apa ya? Trigger yang membuat KPP itu menerbitkan SP2DK ataupun SP2. mungkin juga PPH yang lain ya. Contohnya mungkin PPH 21-nya antara masa dengan yang tahunan atau tidak sama atau mungkin antara yang misalnya pemotongan PPH 23, bukti foto PPH 23 dari pihak lain antara yang dilaporkan pihak lain dengan yang kita laporkan di SPT tahunan tidak sama. Nah, ini juga bisa jadi trigger Betul, ya seperti itu ya. betul, betul, Jadi betul. jadi cukup harus hati-hati ya. Mungkin Ya, menyusun neraca laba rugi juga perlu diperhatikan ya, tidak bisa sembarangan juga ya. betul. Itu justru yang sangat penting kok. Iya, Karena dari karena situ kita ngeceknya kan. betul betul. Kadang-kadang kalau orang yang bukan lulusan akuntansi kadang-kadang agak bingung ya, agak-agak bingung. Kadang-kadang mungkin juga ada yang lulusan akuntansi juga yang penting neracanya balance kan. Betul. Neraca balance Ya, dianggap benar gitu. Padahal mungkin ada poin-poin di dalamnya yang salah yang waktu dibandingkan ke laporan lainnya malah nggak sinkron gitu kan. betul. Jadi ya gitu mungkin karena orang awam jadi yang penting balance padahal di dalamnya itu banyak akun-akun yang salah atau ada salah posting ataupun ada salah penempatan gitu. Ya, salah penempatan ya, terutama mungkin kadang-kadang harusnya itu masuk menjadi bagian dari neraca, dimasukkan ke bagian laba rugi ya, atau Betul, betul. sebaliknya seperti itu. Kemudian antara neraca, laba rugi tidak sinkron, buku besar tidak sinkron dan lain-lain ya. Betul, Jadi betul. ke depan sepertinya juga DJP semakin hari semakin memperbaiki diri sehingga mungkin kualitas laporan keuangan yang diminta, laporan pajak yang diminta oleh DJP juga semakin hari akan diminta yang lebih sempurna, ya. Betul. Betul. Jadi, jadi Sebisa juga mungkin minim kesalahan ya kok ya. ya minim kesalahan betul. Kemudian iya nih berbicara masalah kesalahan ini, berbicara masalah kesalahan ini
kemarin saya ada dapat dengar kabar ini, ada dengar kabar ada teman yang Hmm. ikut PPS, tapi tetap diperiksa gitu loh. Dikirim SP2DK. Waduh. Ya, jadi dia udah ikut PPS dikirim SP2DK. Padahal dia katanya sih dia ikut PPS itu, cara buat PPS semuanya dia sudah konsultasikan ke kantor pajak. Dia sudah konsultasikan dengan petugas di kantor pajak. Hmm. Tapi ternyata sekarang dia menerima surat dari kantor pajak bahwa ada laporan tahun sekian, dan tahun sekian itu yang tidak sesuai gitu. Waduh. Nah, Dia ikut PPS yang kebijakan berapa kok? nah itu dia. Dia ternyata hanya mengikuti PPS yang kebijakan satu gitu loh. Oh, jadi yang 2016 sampai 2020 masih kena periksa ya? Betul sekali, makanya saya juga bingung ya kenapa bisa bisa sampai kejadian ini terjadi gitu loh. Padahal kan seharusnya justru kalau mau ikut PPS ya kebijakan satu dan kebijakan dua. Kalau misalnya cuma mau Betul. ikut satu kebijakan ya paling bagus ikut kebijakan dua, ya kan? Supaya Betul, 2016 sampai betul. 2020 tidak diperiksa kan. Sekarang Betul. kasihan sekali nih teman kita ini nih. Jadi dia padahal dia sudah menjadi wajib pajak yang baik, dia konsultasi Hmm. ke kantor pajak, tapi malahan Hmm. disuruh ikut yang kebijakan satu. Tapi kita juga tidak tahu ya, mungkin juga informasi yang dia sampaikan ke AR atau ke tugas penyuluh atau apalah di kantor pajak mungkin juga Ada kurang miss. lengkap, sehingga Betul. karena informasi yang kurang lengkap sehingga pada saat dia meminta diajarkan cara mengisi PPS diberikan informasi yang salah juga. Tapi ya Iya, mungkin betul, buat betul. teman-teman, tapi sebenarnya masih ada jalan keluar, Tanti. Buat teman-teman Wah, yang gimana mungkin cuma tuh? ikut PPS kebijakan satu ya, ya tetap bisa Hmm. pembetulan SPT sih 2016, 17, 18, 19, 20 masih bisa pembetulan SPT. Karena kan Ya, yang kalau yang udah ikut PPS kebijakan dua tidak bisa pembetulan SPT. betul, betul. Nah, Itu udah ketentuan tapi dari kalau belum ikut, undang-undang. nah, belum ikut justru malah boleh pembetulan SPT gitu. Nah, kembali kita kita lihat juga sekarang ini banyak orang yang mungkin dengan DJP yang semakin ketat, DJP yang semakin tertib ya. Kira-kira bagi wajib pajak harus bagaimana ini? Wajib pajak harus bagaimana menyikapinya nih? Contoh nih, sekarang kan banyak wajib pajak nih, mungkin mereka masih berkutat sebagai WPOP ya. Sebenarnya WPOP ini kan ada ya ada plus minusnya lah ya, ada plus minusnya. Mungkin kalau masih WPOP UMKM masih oke lah ya, tarif pajaknya dia bisa bayar 0,5%. Tapi ke depan kan kalau misalnya bisnisnya semakin berkembang dan berkembang, sebenarnya menjadi WPOP itu kan tarif pajaknya malah tinggi. Benar tidak, Santi? Lebih mahal, betul kok. Karena kena tarif yang pasal 17 berlapis. Berlapis ya. Kira-kira Iya, betul. berarti berlapisnya itu di tarif keberapa sudah lebih lebih baik memilih badan daripada open. Kalau menurut saya karena badan ini kena 22%, berarti pada saat di tarif 25% itu sebaiknya OP ini mengalihkan ke perusahaan, dalam bentuk perusahaan. Karena kalau misalkan kebetulan di CV ataupun PT, kalau omset masih di bawah 50 miliar per tahun, maka itu ada fasilitas ya kok ya, 50% ya. Iya. Jadi sebenarnya Berarti kan cuma kena 11% ya. iya. Berarti kalau PT yang mungkin profitnya lumayan, badan atau bisnis yang profitnya lumayan, sebaiknya memang memilih PT ya, karena kena tarifnya masih ada yang 11% ya. Betul. Misalnya sedangkan kalau dia memilih orang pribadi pada saat omsetnya sudah, bukan omset ya, profitnya sudah di atas 250 juta, kan dia sudah kena ya tarif yang 25% ya. Persen betul. Iya kan? Berarti sebenarnya Benar-benar kok. orang pribadi itu lebih tinggi ya. Kalau
Orang pribadi pada saat 250 juta ke atas keuntungannya udah kena tarif yang 15, nanti di atas 500 profitnya udah kena yang 30 ya. Berarti badan Betul. tetap lebih murah ya, karena selama omsetnya 4,8 miliar maksimum, dia bisa pakai tarif 11% ya. Bisa kalau dia profitnya contoh 1 miliar, berarti dia cuma kena Mm-mm. 110 juta ya. Betul. 110 Betul. juta. Kalau dia Betul. di OP 1 miliar mungkin tarif pajaknya udah besar sekali ya. Kalau kita Iya, anggap udah di tarif paling tinggi tuh 35% kok. oh belum 30% ya. Tiga puluh 30. persen kan Oh satu iya, di miliar atas 500. belum belum Iya, lima benar. miliar ya kan. Ya. Tapi udah kena beberapa tarif kan, kena di Heeh. 5, kena 15, berarti sebagian besar dia kena di 25 dan 30 ya. 25 Benar-benar. 250 juta, 30 yang 500 juta, berarti udah 50 kali 500 juta dikali 30% sudah 150 juta, udah lebih 50 besar juta, dari betul. badan. Padahal dia baru setengah profitnya yang dihitung kan. Betul, betul. Ya, bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, boleh tuliskan di kolom chat, kolom komentar. Ya, dari Ibu Devi Prelantika, halo, selamat malam. Juga dengan Pak George Sitanaya, selamat malam juga. Dengan Pak Yen Never, selamat malam. Sun Siuling, selamat malam. Ferik Chan, selamat malam. Marunaga, Pak Marunaga, selamat malam. Dengan Bu Ririn, 2047 selamat malam. Nah, dari Pak Jos ada pertanyaan nih. Apakah betul orang yang melakukan pembentukan SPT akan menjadi trigger untuk terkena pemeriksaan? Nah, menurut saya tidak ya. Pembetulan SPT tidak menjadi trigger ya. Tidak menjadi trigger. Tergantung pembetulannya seperti bagaimana ya. Kalau misalnya, sebenarnya yang lebih menjadi trigger itu adalah ketidaksesuaian ya. Betul. Ketidaksesuaian misalnya antara temuan data dengan, terutama temuan data pihak lain ya. Biasanya Ya, menjadi dari trigger itu kalau eksternal. kita ada transaksi dengan pihak lain ya. Betul. Transaksi dengan pihak Jadi lain kalau itu akan jadi trigger. Gimana, Santi? betul. Jadi banyak data yang mungkin yang DJP punya dari pihak eksternal yang kita laporkan ke DJP itu tidak sesuai. Jadi biasanya itu yang menjadi trigger paling besar ya menurut saya ya kok ya. Karena banyakan itu yang dikirimin SP2, SP2DK ataupun SP2 itu terkait ketidaksesuaian ini. Iya, Gitu. biasa. Jadi sebenarnya perlu sebelum kita mensubmit SPT itu ada beberapa step yang perlu kita lakukan gitu ya kok ya. Misalnya kita ngecek apakah laporan yang kita sudah laporkan sesuai dengan apa yang kita, misalnya pendapatan apa yang kita terima dengan sebenarnya gitu. Jadi ada beberapa item yang perlu kita cek memang. Ya, itemnya seperti apa aja nih, Santi? Item yang perlu dicek nih. Jadi kalau misalkan SPT tadi terkait SPTP atau SPT badan ya? Iya, badan Oh misalnya. nggak ada disebut misalnya badan. Iya. SPT badan ya itu tadi contohnya ekualisasi antara SPT PPN dengan tahunannya yang kita laporkan di laporan keuangan, di laporan laba ruginya. Terus nanti misalnya SPT masa PPh 21 penghasilan bruto yang kita laporkan sesuai dengan nilai beban gaji yang kita laporkan di laba rugi kayak gitu. Jadi ada beberapa item yang memang perlu kita cek, perlu kita ekualisasi gitu. Ya, termasuk juga mungkin biaya sewa segala macam ya. Biaya Betul. sewa kalau kita bertransaksi dengan pihak lain, kita menyewakan atau apa, salah satu pihak ada yang lapor, pihak yang lain tidak melapor, itu biasa juga jadi trigger ya. Betul, betul. Ya, sama dengan bukti potong ya. Biasa bukti potong PPh 23 juga salah satu trigger ya. Kalau misalnya yang kita laporkan dengan yang lawan transaksi laporkan tidak sesuai, itu juga biasa pasti jadi trigger kan. Betul. Betul. Karena yang satu kan menjadi kredit pajak, yang satu lagi berarti kan kemungkinan menjadi pendapatannya mereka gitu. Iya, benar-benar. Yang satu menjadi beban, yang satu menjadi income. Betul. Nah, terus kalau ya kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Nah, kemudian ini nih, mungkin banyak orang yang masih bingung nih tentang sewa menyewa tanah dan bangunan ini. Kira-kira yang harus potong siapa ini? Kalau misalnya orang pribadi menyewa tanah bangunan kepada orang pribadi nih, siapa yang potong atau siapa yang harus setor pajak nih?
kalau orang pribadi kan tidak ada kewajiban memotong ya kok ya. Mereka itu Ya, kewajibannya menyetor sendiri. Jadi kalau berarti misalkan saya punya ya, bangunan kok Eka sewa ke saya gitu ya. Berarti ya, yang punya penghasilan kan saya. Nah, saya ini ya. punya kewajiban buat setor sendiri nih sebesar 10%-nya. Jadi kok Eka tetap bayar saya full 100%. Nanti 10%-nya saya yang setorkan ke negara. Berarti saya sebagai penyewa saya bayar full, saya tidak perlu potong ya. Betul, karena kan sesama OP nih. Kecuali kalau saya sewanya pakai PT saya sewa ke Santi, saya yang harus potong begitu ya Santi ya. Betul, Saya betul. yang harus lapor, saya berikan bukti potong kepada Santi. Betul. Jadi Koeka Berarti transfer 90%, 10%-nya dalam bentuk bukti potong. oke, berarti sebenarnya seperti ini juga rekan-rekan perlu pahami ya, karena untuk semua Betul. jenis jasa juga pasti ada pajaknya ya, betul ya Santi ya. Betul. Betul, betul. Jadi tidak ada pembayaran jasa yang tidak ada pajaknya nih. Jadi teman-teman harus tahu nih pada saat memakai jasa harus potong pajak nih, ya kan? Iya, betul. Itu either dia PPh satu ataupun dia PPh tiga tergantung lawan transaksinya gitu. Nah, kalau misalnya berarti pada saat misalnya nih saya menyewa kepada Santi, saya tidak perlu Mm-mm. potong kan karena saya orang pribadi. Tapi Betul. kalau saya Betul. mendirikan PT perorangan, saya menyewa kepada Santi, saya harus potong. Kira-kira begitu ya Santi ya? Betul. Betul, betul. Karena bentuknya udah badan hukum ya kok ya. Udah bukan Jadi PT perorangan lagi. perorangan ini semuanya benar-benar ikutin PT normal ya. Pembukuannya, Betul. pencatatan, pelaporan, dan lain-lain ya. Betul. Bedanya cuma didirikan satu orang kok. Didirikan satu orang, tidak perlu akte notaris ya. Yang lainnya sama Betul. semua. Betul. Gampang banget ya kok ya bikinnya ya. Bikinnya gampang, tapi pelaporannya harus Iya, hati-hati. persis. Betul. Tidak sesederhana melaporkan SPT orang pribadi, gitu kan? Benar. Itu pembukuannya berarti harus tiap tiap hari ya, atas transaksinya, tiap bulan harus ada pembukuan ya itu ya, rutin ya pembukuannya ya. Betul kok. Jadi udah kayak kerjaan orang akunting nih kok. Ada transaksi kita Oh, jurnal, ada transaksi kita jurnal gitu. berarti kalau PT perorangan yang mempekerjakan karyawan, dia juga harus potong PP 21 ya? Betul. Jadi Wow. potong PPh satu ataupun PPh satunya kalau bosnya baik ditanggung kok. Iya. Oh ya, terus ini nih, satu lagi nih, tentang Suket PP 23 nih. Suket PP 23. Suket PP 23 ini kan, sekarang kan kalau UMKM nih, kita bertransaksi UMKM, kita mau potong dia 0,5, ya kan? Dengan syarat dia harus ada suket dong, betul tidak? Betul. Betul, betul Kalau kok. dia tidak ada suket, walaupun dia mengaku-ngaku nih, saya lapor pajaknya masih UMKM nih, kita tetap tidak bisa potong dia PP 23 ya, benar ya Santi ya? Betul. Betul, karena nanti kita yang kena kok sebagai Iya, pemotong. karena kita kita PT, kita bertransaksi dengan UMK yang mengaku UMKM, tapi dia tidak bisa menunjukkan suket, tidak bisa memproses suket. Nah, kita tetap harus potong dia dengan PPh yang lain ya, baik PPh 2, Betul, berarti PPh PPh 21 ya kita harus potong ya, 21 Betul. ya, yang Betul. tarifnya progresif itu ya. Dan Betul. kalau misalnya mereka nggak bisa urus suketnya bagaimana nih Santi? Mereka bisa kemana nih? Urus suket itu kan sebenarnya terkait KLU itu mesti sesuai sama persyaratannya kalau nggak salah dia lapor SPT deh. Iya, dia Jadi lapor selama SPT. lapor SPT dan KLU-nya cocok, harusnya suketnya bisa keluar. Dan urusnya Ber- gampang di DJP online. Berarti kalau mereka pada saat memproses di DJP online ditolak, ya mereka harus ke KPP ya. Tanya ya. Tanya ke Betul, KPP, betul, kenapa proses suketnya tidak berhasil? Apakah karena KLU-nya mereka harus ubah terlebih dahulu, atau ada SPT tahunan yang harus mereka laporkan terlebih dahulu? Kira-kira begitu ya, Santi ya? betul, betul. Jadi lebih aman sebenarnya tanya AR ya kok ya. Iya, lebih aman tanya AR, karena AR yang tahu data-data setiap wajib pajak kan. Karena juga, dan tanyanya juga harus ke AR KPP terdaftar nih, ya kan? Betul, Nah, misalnya kalau terdaftarnya di KPP di Medan, ya berarti dia harus tanya ke Medan, walaupun dia bertempat tinggal di Jakarta ya.
betul. Domisili sementara di Jakarta, dia tetap harus ke Medan tanya. Nggak bisa dia tanya ke kantor pajak yang dekat-dekat rumah dia di Jakarta, ya tidak bisa ya. Betul. Jadi sebaiknya di AR tempat terdaftar. Nah, terus kira-kira nih, nanti kalau tadi nih kembali ke DIM PPN masukan dan lain-lain ini, kira-kira nih menurut Santi nih, sebenarnya kalau jadi PKP itu merugikan atau sebenarnya sama aja dengan tidak menjadi PKP? Kira-kira bisa profit kita itu lebih besar. Kata orang nih, jadi PKP ini menggerus profit nih. Ya kan? Harga jual tambah mahal. Apa benar seperti begitu kan? Mungkin ya dalam industri-industri tertentu memang yang nggak bisa naikin harga, karena kan pada saat kita PKP, kita wajib pungut PPN dari customer sebenarnya ya kok ya. Tapi kalau Iya. misalkan ada industri tertentu yang nggak bisa naik harga, terus gross profitnya sebenarnya udah tipis, ya mungkin mereka kan nggak bisa minta PPN juga dari customer, mau nggak mau mereka yang tanggung. Maka dari itu kebanyakan WP mungkin beranggapan bahwa gross profitnya jadi tergerus. Padahal sebenarnya PPN itu kita pungut dari customer, gitu ya kok ya? Iya, PPN itu sebenarnya kita pungut dari customer, tapi karena kita yang mengabsorb ya, kita yang menyerap PPN tersebut, jadi seolah-olah memakan margin profit kita ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Pak Sudiarta nih. Untuk PPh 21 yang ditanggung perusahaan, apakah boleh dibiayakan secara fiskal? Nah, ini PPh ditanggung oleh perusahaan nih, boleh dibiayakan nggak secara fiskal? Boleh kok, karena dia gross up. Kalau dia gross up, Betul. kalau dia tidak gross up nggak bisa kan? Nggak bisa, harus dikoreksi. Koreksi fiskal ya, berarti tergantung bagaimana penerapan dia, jadi gross up atau dia tanggung dengan, kalau dia tanggung berarti koreksi fiskal, demikian juga dengan pajak lainnya kan. Betul. Ada pertanyaan lagi dari Pak George Titanaya, bagaimana kita tahu bahwa lawan transaksi kita PKP atau tidak, takutnya nanti terkena PPN tanggung renteng. Harusnya tidak perlu khawatir ya Santi ya, karena kalau Betul. PKP dia pasti menerbitkan faktur pajak. Iya, Tanggung renteng itu terjadi kan kalau kita mengkreditkan faktur pajak yang kita terima, tapi orang itu nggak setor ya. betul. Nah, Jadi nanti kita atau yang dicari untuk kejar PPN-nya. betul, betul. Kalau cuma kita kita bayar sesuai tagihan saja ya kan. Orang kalau tagih kita 100 juta, kita bayar 100 juta selesai kan. Betul. Karena kalau PKP, kita bertransaksi dengan PKP, PKP-nya tidak tagih ke PPN ke kita. Itu kan bukan kesalahan kita dan kita tidak kena sanksi. Benar ya Santi ya? Benar. Yang kena sanksi malah mereka ya sebagai PKP tapi tidak menerbitkan PPN kepada kita. Betul. Jadi tidak perlu khawatir Pak Jos. Jadi kita tidak perlu tahu lawan transaksi kita PKP atau bukan. Tapi kalau kita PKP, kita wajib terbitkan faktur pajak kepada setiap lawan transaksi kita, mau dia PKP atau bukan PKP. Kalau Iya. jadi beda antara PPN dan PPh adalah PPN itu yang memungut itu yang bertanggung jawab. Ya Santi ya. Betul. Betul. PPh itu yang memotong yang bertanggung jawab ya. Benar. Ya. Nah, mungkin Santi bisa jelaskan nih. Saya kemarin lihat di IG Santi ada penjelasan tentang pemotongan dan pemungutan nih. Ini kan istilah pot-put ini mungkin bagi kawan-kawan pajak nih masih banyak yang bingung nih dengan dua istilah ini. Apa yang dipotong, apa yang dipungut, apa bedanya gitu. Iya, betul. Jadi dulu juga Santi gitu kok. Potong pungut itu kayaknya sama gitu kan. Karena kan kita biasa ngomongnya pot-put gitu. Padahal potong pungut itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau misalkan potong, artinya kita memotong nilai tagihannya. Jadi misalnya nilainya 100 juta, kita potong 2%, berarti kita hanya bayar 98%. Beda dengan pungut. Kalau pungut, artinya kita menambah nilai tagihan.
Contoh kita tagih 100 juta, tapi kita pungut PPN, dan kita pungut PPN 10%, berarti kan 110 juta. Dan itu tadi menambah nilai. Jadi kalau potong mengurangi nilai yang ditagihkan, yang ditransaksikan, tapi kalau pungut itu menambah nilai. Dulu Santi gampangnya gitu. Jadi sebenarnya potong itu lebih banyak di PPh ya, lebih banyak di PPh ya. Betul. Tapi di PPh Tapi kalau terkait PPh 22 itu dipungut. Khusus iya, PPh 22 ada yang dipungut oleh si pembeli ya. Si pembeli ada yang memungut ya, kayak misalnya beberapa item ya. Tapi kalau PPN itu umumnya dipungut semua ya. Betul. PPN ada yang dipotong kan? Nggak ada ya, PPN nggak ada yang dipotong ya, semua dipungut. Nggak ada. Ya. Ya kan? Jadi semua yang dipungut itu PPN sama PPh 22 kok. Iya, kalau dipotong pasti PPh ya. Oke, pertanyaan dari Mas Sudiarta. Kalau perhitungan PP 21 atas jasa yang bersifat berkesinambungan gimana ya? Bagaimana Santi berkesinambungan di PP 21 atas jasa yang berkesinambungan? Jadi kalau jasa berkesinambungan itu dari penghasilan bruto dikali 50% buat dapetin DPP, nanti dari DPP itu dikali tarif pajaknya. Jadi ini sifatnya kumulatif. Karena dia berkesinambungan, jadi perlu dilihat Januari dia kumulatifnya berapa persen. Nah, kumulatif itu yang menentukan di level mana persentase tarif pasal 17 dikenakan. Gitu. Jadi sebenarnya gampangnya penghasilan bruto kali 50% untuk dapat DPP, nanti dari DPP dikali tarif. Gitu. Berarti sebenarnya kalau PPh 21 itu sebenarnya ya tinggal dijumlahkan saja seluruh penghasilan dia ya, dari awal sampai akhir tahun ya. Betul. Dan kalau misalnya dia ada kerja di 2 tempat atau dia mendapat penghasilan dari 2 atau 3 tempat, kita sebagai pemotong tidak perlu pusingkan hal itu ya. Benar Santi, kita cuma cukup catat dan rangkum yang menjadi bagian kita ya, penghasilan yang kita buat, kita bayarkan kepada orang tersebut ya. Betul. Nah, pertanyaan lagi nih, kalau yang punya NPWP apakah dikurangkan PTKP nih? Kalau PTKP kan hanya untuk karyawan ya, pegawai tetap ya. Kalau misalkan PTKP ini, setahu saya kalau misalkan dia hanya dari satu pemberi kerja, maka boleh dikurangkan PTKP. Tapi kalau misalkan dia tidak, kalau dia lebih dari satu pemberi kerja, maka nggak boleh dikurangkan PTKP. Makanya biasanya kan kalau kita menghitung yang ada PTKP-nya itu biasanya kita menghitung untuk karyawan kita sendiri ya. Kalau kita buat 1721K1 ya. Tapi kalau kita buat bukti potong PPh 21 kita tidak pernah hitung PTKP ya biasanya ya. Betul. Karena kita nggak tahu dia. Betul. Kita berasumsi bahwa dia nggak hanya kerja buat kita gitu. Dan itu kan nggak ada masalah kan. Kalau misalnya dia nanti gabungkan ada kurang atau lebih, itu adalah kewajiban perpajakan si penerima penghasilan ya. Kita sebagai pemotong tidak perlu memusingkan hal itu. Betul. Ya Pak Sudiarta, demikian penjelasan yang bisa kami berikan. Ya mungkin tambahan kali kok untuk Pak Sudiarta, kalau mau lihat perhitungan detail sebenarnya ada di PR 16 tahun 2016 ya kok ya. Di situ detail banget tuh sebenarnya perhitungan dari aturannya sendiri. Nah, kemudian ini nih, kalau kita biasa bertransaksi dengan pihak pemerintah nih, biasanya kan PPN-nya itu kita nggak dibayar ya sama pemerintah ya. Betul, mereka setor sendiri. Mereka pungut sendiri kan, berarti kan kita, kita laporkan dan buat faktur pajaknya nih, tetap harus laporkan nilai PPN tersebut kan. Tetapi di bagian dipotong itu kan oleh pihak lain gitu kan, oleh ini apa, bendaharawan atau oleh pihak pemerintah lah, oleh pihak pemungut PPN seperti itu kan. Iya, karena nanti sebenarnya di SPT PPN udah otomatis terhitung pada saat kita bikin faktur 020 dan 030. Berarti faktur pajak itu sebenarnya kode-kodenya ini juga banyak ya, 010. Nah, 010 ini kan
ini ya 010 itu yang normal lah ya, transaksi yang kita biasa normal lah ya. Betul, 020, yang kita pungut. 030 ini dengan pemungut ya, Betul. dengan para wajib pungut kan, ya kan. Kemudian 040 itu yang DPP nilai lain ya. DPP yang lain. Nah, 050 yang besaran tertentu. Terus apalagi itu ada 0 080. sama 070 ya. 070, 080 itu untuk yang PPN yang ada yang 70 dibebaskan sama kawasan yang berikat. kawasan berikat. 090 itu yang buat penyerahan apa ini apa? Penjual aktiva yang untuk Aktiva. tujuan semula tidak untuk Tidak untuk diperjualbelikan ya. diperjualbelikan. Pasal Ya, mencuat jadi itu. ya yang penting sebelum menerbitkan faktur pajak itu harus ingat minta nomor seri ya. Karena nomor serinya Betul. nggak bisa backdate, nggak bisa backdate ya. Betul. Iya, itu perlu dicek tuh berkala kalau misalkan nomor serinya itu karena kan kalau nomor serinya baru diminta hari ini kita nggak bisa buat faktur pajak atas hari kemarin gitu. Tanggal Iya kemarin nggak betul, bisa. betul. Sekarang faktur pajak juga ketat ya, ketat karena upload upload harus maksimum tanggal 15 bulan berikutnya. Nomor Betul. seri harus diminta, nggak boleh kalau mintanya telat berarti tidak bisa menerbitkan faktur pajak untuk hari sebelum kita minta ya. Betul. Nah, Pak Sudiarto tanya lagi nih, apa bedanya pemungut PPN dengan PKP ini? Ya, coba Santi boleh jelaskan nih. Pemungut Sebenarnya PKP ini juga pemungut PPN ya. Cuma maksudnya kita ngomongin pemungut PPN itu tadi terkait dengan bendaharawan ya kok ya. Iya, dengan pihak pemerintah lah, karena Iya, atau mereka sebutannya WAPU tuh. WAPU ya wajib wajib pungut, wajib pungut. Jadi kalau kita transaksi dengan wajib pungut, PPN kita nggak dibayar oleh mereka kan. Betul. Kita Mereka terbitkan yang faktur sepakat. pajak, contohnya 100 juta tambah 11 juta nih, 111 juta. Mereka bayar ke kita cuma 100 juta ya. 100 juta. Betul. Tapi kalau kita bertransaksi dengan orang lain yang kita terbitkan faktur pajak 010, kita tagih 111 juta, dia harus bayar kita 111 juta. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Baik, bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh cantumkan di kolom komentar, di chat. Nah, tadi ada sebutin terkait ini nih kok, terkait Apa ya? penjualan aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Itu pada Ya, saat kita beli aset, ada PPN, tapi PPN-nya tidak kita kreditkan nih. Terus kita nah, jual sekarang. Kita ini PKP. Wajib terbit nggak kok? tergantung waktu saat itu kita lupa kreditkan atau memang tidak boleh dikreditkan. Nah, contoh nih, contoh. Kalau angkutan umum plat kuning kan bukan dia PPN-nya kan itu ya Dibebaskan. dibebaskan. Betul. Waktu dia beli aktiva tersebut, kan dia nggak bisa kreditin PPN-nya kan. Waktu dia beli, Betul. misalnya dia beli truk atau apa tidak boleh kreditkan kan. Waktu dia Betul. jual juga dia tidak perlu terbitkan PPN. Karena kan waktu beli dia tidak bisa kreditkan. Tidak bisa ya Tidak kok ya? boleh. Tidak bisa. Hah? Ya, tidak Tidak boleh. bisa, Tidak tidak boleh boleh. dan tidak bisa. Nah, waktu jual dia tidak usah terbitkan PPN. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah tadi, sebenarnya dia bisa kreditkan, tapi dia nggak kreditin. Betul. Iya, dia dia Ya kan? dia anggap PPN-nya itu jadi harga perolehan. Iya, dia lupa lah, atau dia nggak ngerti atau apa, dia nggak kredit. Waktu jual, karena waktu beli sebenarnya boleh dikreditkan, tapi dia tidak kreditkan, waktu jual dia tetap harus Bayar PPN. terbitkan faktur pajak dia tetap harus kenakan gitu loh. Dia harus bayar PPN yang 10% itu. Oke, berarti sebaiknya kalau misalkan memang kita bisa kreditkan, lebih baik dikreditkan ya kok ya? Iya, kalau bisa dikreditkan, sebaiknya dikreditkan. Ya kan? Supaya jangan nanti, kan kadang-kadang ada orang bilang, wah waktu beli saya nggak kreditkan nih. Masa saya sekarang jual, saya Iya. harus tambah PPN? Lah, waktu, kan pertanyaannya adalah, waktu beli kan sebenarnya boleh kreditkan, tapi kita lupa kreditkan atau kita tidak kreditkan. Kan bukan salah negara. Negara membolehkan, tapi kenapa kita tidak lakukan gitu loh. Mm-mm. Nah, Pak Sudiarto tanya lagi nih, syarat PM pajak masukan yang bisa dikreditkan apa aja tuh? Wah, itu ada di Undang-Undang PPN pasal, saya lupa tuh pasal berapa, ada pasalnya.
Ya, yang pasti kan harus Yang berkaitan berhubungan, dengan 3M. Betul. berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut, bisnis intinya, dan juga tidak boleh ya seperti tadi kalau PPN-nya dibebaskan dia nggak boleh kreditin masukannya kan seperti itu kan, Betul. Betul. ya kan? Termasuk Enggak, yang besaran misalnya tertentu ya kok ya. betul DPP nilai lain dan lain-lain yang seperti seperti itu kan, yang pasti dia tidak bisa kreditkan lah karena PPN ibaratnya PK-nya itu udah didiskon lah, PK didiskon masa PPN-nya PM-nya mau dikreditin kan tidak Betul. cengli ya. Betul, betul. Tapi kalau PK-nya ada 10%, 11%, ya PM-nya bisa dikreditkan selama itu memang berhubungan ya dengan kegiatan usaha ya. Betul. Kemudian saya pernah dengar kalau PM tidak bisa dibiayakan kalau PM-nya tidak dikreditkan. Justru PM itu kalau tidak dikreditkan malah bisa dibiayakan ya. Dibiayakan. Iya, boleh. Betul kan? Kalau kita Betul. tidak bisa kreditkan, kita boleh biayakan. Ya, mungkin maksudnya Pak Sudiarta biaya biaya PPN-nya kali ya. Tapi kalau biaya menjadi biaya perolehan suatu aset ataupun persediaan itu harusnya boleh. Oh, saya mengerti pertanyaan Pak Sudiarta. Kemungkinan begini mungkin Pak Sudiarta ya. Kalau itu tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha kita, PPN masukan nggak bisa Oh, dikreditkan. Memang pasti juga nggak bisa dibiayakan itu. Contoh nih, beli apa ya? Beli Pak Sudiarta beli sepeda Brompton lah. Usaha Pak Sudiarta bisnis yang apa misalnya beli sepeda Brompton ada PPN-nya itu kan nggak ada hubungan, cuman buat apa ya? Keperluan pribadi, santai-santai berolahraga sepeda. Nah, seperti itu pasti PPN tidak bisa dikreditkan, tidak ada hubungan kan? mm-mm. Nah, ya mungkin seperti itu Pak Sudiarto. Tapi kalau PP pajak masukan itu, kalau kita tidak kreditkan justru malah boleh kita biayakan kalau ada hubungan dengan kegiatan usaha kita. Mm-mm. Betul. Nah, kira-kira sepertinya banyak hal-hal seperti ini sebenarnya kita bahas ya di sesi coaching kita ya Santi ya. Betul, Yang betul. kita bahas lebih mendalam lah, lebih spesifik tentang hal ini ya. Betul. Kira-kira apa aja nih yang kurikulum kita yang kita mau share ke teman-teman kalau mengambil kelas coaching kita. Jadi kebetulan kita ada tiga apa nih namanya kok? Tiga paket ya kok ya? Tiga Iya, tiga paket paket. coaching. Jadi nanti di masing-masing paketnya ada kelebihannya masing-masing lah gitu. Nah, yang Tuh. jelas kita ajarkan bagaimana basic perpajakannya terkait potong pungut supaya wajib pajak tidak salah nih dalam bertransaksi dengan lawan transaksi yang harus dipotong ataupun dipungut. Lalu terkait pembukuan, terus terkait advice mengenai tax planning itu juga akan kita akan kita diskusikan sama-sama gitu ya kok ya terkait industri Iya. dari masing-masing WP. Terus juga ada yang kursus singkat juga, kita adakan kursus singkat ya nanti ya. Betul, betul. Jadi kursus ini Yang kursus, terkait dengan UMKM ya kok ya. Yang tadi udah sempat iya, kita sampaikan juga di tengah-tengah live IG. ya. Kita bahas tentang pembukuan ya, wajib pajak UMKM, tentang potong pungut, pelaporan pajak bulanan, pelaporan SPT tahunan UMKM. Terus kita juga ada bahas tentang case-case ya, case terkait WP UMKM ya. Betul. Ya, jadi supaya WP UMKM juga tidak sampai kena sanksi atau denda pajak yang berat ya. Betul. Seminim mungkin kita minimalisir. Iya, ini ada pertanyaan lagi nih sepertinya nih. Eh, Dibiayakan itu maksudnya bagaimana? Ini tadi ini masih Jadi terkait PPN sepertinya masukan. masih lanjutan tentang PPN ya. Iya, betul. Jadi bagaimana tuh Terus dibiayakannya maksudnya? Dibiayakan jadi berarti menambah nilai aset kan, boleh jadi biaya gitu betul. kan. Saya tanya nih tax planning itu apa? Tax planning itu apa Santi? Tax planning tentu kita melakukan pencatatan, pembukuan, dan juga pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang ya.
Betul. supaya tidak salah ya, supaya tidak salah, sehingga bisa menghindari sanksi denda dan lain-lain seperti itu. Ya, Betul. termasuk kadang-kadang juga kita butuh tax planning supaya pajak kita membayar pada tarif pajak yang efektif ya, Santi ya. Bukan Betul. tarif pajak yang terlalu mahal atau tarif pajak yang melanggar ketentuan. Seperti itu ya, Santi Betul. ya. Betul. Jadi tetap kita terapkan peraturan perpajakan yang memang terkait sama industri tersebut. Ya, dan juga kalau kita lihat sebenarnya juga banyak hal yang perlu para wajib pajak pelajari ya tentang ketentuan, karena ketentuan ini kan banyak berubah, banyak Betul. banyak perubahan-perubahan, dan kalau kita sendiri tidak tahu, pada saat kita bertanya pun kita bisa mendapat jawaban yang salah, kita tidak tahu ya. Betul. Contohnya ini, ya kan? Contohnya ada yang masalah udah ikut PPS tapi tetap diperiksa gitu loh, padahal sudah bertanya kepada kantor pajak gitu loh, ya kan? Itu Betul. kan Betul. sebenarnya bisa dihindari kalau seseorang itu tahu ketentuan pajak. Nah, di poin-poin inilah yang kita mau ajarkan ya, kita mau coba Betul. sharingkan, kita mau coba coaching supaya teman-teman paham gitu. Jadi tidak tergantung kepada konsultan pajak atau tidak tergantung kepada petugas pajak atau AR. Nah, dari itu bisa menyusun sendirilah laporan Betul. pajaknya ya, sehingga karena kan kadang-kadang konsultan maupun AR itu juga bingung kan, karena kadang-kadang WP tidak terbuka full kan, tidak terbuka full mengenai hartanya, mengenai pembukuannya, sehingga juga Benar. yang membimbing juga susah kan untuk bagaimana ini, karena tidak tahu data detailnya kan. Tapi kalau wajib pajak itu sendiri tahu dan paham bagaimana menyusun laporan pajak, sehingga dia yang tahu kan, dia yang paling kenal nih, paling kenal kondisi keuangan dia, kondisi pelaporan pembukuan dia segala macam, sehingga waktu dia sudah paling kenal, paling paham pada saat dia isikan ke SPT juga pasti benar ya, Santi ya. Betul. Betul kok. Jadi kita berusaha mendeliver sesuatu yang bikin wajib pajak itu bisa handle sendiri tanpa perlu Ya, menceritakan case-case-nya mereka ke orang lain. Kadang kan kalau kita cerita masalah kita tuh rada nggak enak ya kok ya. ya. Dan kita juga ada ini, ada satu paket yang untuk melatih WP UMKM OP juga ya. Kita ada paket ya, Betul. WP UMKM OP, Betul. yang mungkin teman-teman yang tertarik boleh chat ke Instagram kami, baik di Solusi Pajak maupun di KPA ya. Betul. Nah, jadi di sana nanti teman-teman yang ikut akan diajarkan bagaimana menyusun SPT orang pribadi, sehingga nanti tidak perlu memakai jasa konsultan lagi untuk mengisi SPT kalau teman-teman merasa yakin bisa isi sendiri. Betul Betul. ya, Betul. seperti itu ya, Mungkin ya. Betul. Nah, kemudian apalagi nih Santi yang mau disampaikan nih kepada teman-teman nih, waktu kita tinggal 4 menit lagi, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar. Ya, mungkin kita bahas ini kali ya kok nanti ya di next live IG kita terkait dengan jasa freight forwarding kok. Mereka jasa freight forwarding itu kan punya aturan khusus ya kok ya. Ya, jasa freight forwarding ya, boleh kita nanti Mm-mm. akan bahas tentang jasa freight forwarding juga. Kemudian apa-apa lagi nih? Mungkin sebenarnya pembahasan tentang yayasan juga menarik ya, karena banyak banyak orang juga sebenarnya mendirikan yayasan tapi masih beranggapan yayasan itu nggak perlu lapor pajak ya. Betul. Padahal kan Padahal yayasan tetap wajib. pendidikan, Betul. betul, yayasan Yayasan wajib KWP. keagamaan, yayasan sosial, semua itu wajib lapor pajak. Tidak ada satu badan pun di Indonesia ini yang boleh tidak lapor pajak. Kira-kira gitu ya. Betul. Betul. Baik, kalau
tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri live IG kita malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman, terima kasih untuk Santi yang boleh hadir bersama malam hari ini untuk sharing-sharing nih tentang perpajakan kepada teman-teman semua. Ya, Jadi thank you. ya, kita jumpa kembali di live IG Kamis yang akan datang. Terima kasih.